Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan ke pertemuan keempat kita dalam rangka ada apa mata kuliah literasi dan kecerdasan buatan ya. Ini pertemuan keempat ini kita bicara tentang peran teknologi dalam data ya. Kemarin saya lihat sudah tugasnya cukup bagus materinya tapi nggak tahu kalian dibaca apa enggak apakah cuma rapi-rapi aja tapi saya berharap itu dibaca ya untuk pemahaman kalian gitu ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita sudah memahami bahwa kemarin ada data gitu ya, ada data gitu. Terus kita proses ya, masih ingat kemarin ya, proses gitu ya, menjadi informasi gitu ya kemarin. Masih ingat kan? Ini alurnya gitu ya, informasi. Nah, sekarang hari ini kemarin itu, sorry, kemarin itu kita ada data, sudah paham data itu apa gitu ya. Nah, terus di sini prosesnya terserah mau pakai menggunakan apa. Boleh manual gitu ya, boleh menggunakan tools silakan gitu ya. Kan itu kemarin yang kita bahas poin-poinnya. Nah, akan menjadi informasi gitu ya. Nah, sekarang ini yang mau kita diskusikan ya, pertemuan sekarang ini adalah kita punya data gitu ya, punya data gitu ya. Kita proses menggunakan teknologi gitu ya. Gitu. Ya, teknologi gitu ya. Nah, menjadi informasi. Nah, ini pengenalannya hari ini saya akan coba eh, bahas secara umum gitu ya. Teknologi apa yang kita maksud gitu ya untuk mengolah data kita gitu ya. Nah, ini. Jadi paham ya posisinya teknologi yang dipakai itu apa gitu ya. Dengan adanya salah satunya mungkin kecerdasan buatan nanti yang ada di bab berikutnya gitu ya. Nah, lanjut. Ini pengantarnya untuk mata kuliah ini adalah perkembangan teknologi digital mengubah cara manusia bekerja dengan data. Paham ya? Mengubah kita bekerja itu ketika menangani data, ketika berhubungan dengan data gitu ya. Nah, yang kedua, data digunakan dalam berbagai bidang. Bisa bisnis, bisa pendidikan, bisa kesehatan, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita sepakat itu. Terus, teknologi membantu gitu ya, membantu pengolahan data menjadi informasi. Ya, tadi sesuai tadi yang kita bahas ada data gitu ya, ada teknologi gitu ya, ada informasi. Sebenarnya menggunakan Excel itu udah teknologi ya, tapi sudah teknologi yang lama gitu kan untuk mengolah datanya gitu ya. Nah, ini alurnya yang nomor tiga ini. Nah, itu pengantarnya mungkin fokusnya kita bagaimana teknologi itu mengolah datanya dengan teknologi yang berbeda-beda. Mungkin yang ada yang kita gunakan selama ini sehari-hari, bisa juga yang belum kita ketahui gitu ya. Seperti itu. Bisa di berbagai bidang gitu ya. Bisa pendidikan, bisa kesehatan, bisa di bisnis gitu. Oke, pengertian data itu ini saya selalu saya ulas-ulas terus karena kita bicara data. Ini fakta mentah ya yang belum diolah. Angkat contoh nilai mahasiswa, transaksi penjualan dan data cuaca dan lainnya masih banyak lagi gitu ya. Setelah diproses, data menjadi informasi. Oke. Terus pengertian teknologi di sini apa gitu ya? Teknologi itu adalah alat ya atau sistem untuk membantu pekerjaan manusia atau pekerjaan kita gitu ya. Contohnya adalah komputer, internet, dan smartphone.
Jadi adanya ini adalah untuk membantu kita teknologi-teknologi yang sekarang ini yang kita gunakan untuk membantu pekerjaan. Biasanya gitu ya, yang bukan di dalam contohnya ibaratnya gini, di perusahaan itu yang tidak berhubungan data itu hanya operator aja. Tapi operator juga ada yang menghasilkan data mereka, tapi bukan mengolah data. Jadi teknologi ini yang digunakan untuk mengolah data itu gitu ya. Baik komputer, internet, dan smartphone. Kayaknya mau saat ini udah nggak ada lagi perusahaan tidak menggunakan teknologi ini ya. Nah, teknologi mempermudah mengolah data. Ya, ini kita setuju gitu ya, bahwa teknologi itu mengubah kita cara bekerja dan mempercepat pekerjaan gitu ya, mempresisi kita bekerja. Jadi presisi itu biar lebih akurat begitu ya. Karena kenapa? Bukannya manusia lebih lebih cerdas. Iya, secara kecerdasan, tapi manusia itu punya kelemahan, punya daya tahan, ya, daya tahan atau bisa lupa gitu ya. Jadi kita membuat tidak fokus begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana hubungan teknologi dengan data itu gitu ya? Teknologi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Jadi dua. Satu, ini bisa lihat teknologi itu dibagi dua, bisa mengambil data, saya singkat-singkat aja ya. Nah, bisa mengambil data, bisa juga mengolah data. Apa namanya sama-sama M ya. Meng, AD aja ya. AD ambil data gitu ya. Ambil data dan olah data gitu ya. Nah, saya kasih singkatannya aja, olah data. Jadi dua ini. Nah, untuk apa? Untuk ngambil data bagaimana? Contohnya, berarti kita itu menggunakan apa contohnya? Kalau di tambang itu mengambil data di lapangan itu gitu ya. Misalnya mungkin ngambil data eh, apa namanya? Saya nggak terlalu paham di tambang itu misalnya eh, ngambil data kandungan tanah lah, anggap kandungan tanah lah gitu ya. Kandungan tanah ini kan kita menggunakan teknologi kan, apa saja yang apa namanya unsur apa saja yang ada di sini kan. Kalau kita manual gitu kan, bisa lebih lama kan gitu kan. Kan manual itu kadang harus butuh seorang ahlinya gitu ya. Wah, ahli di bidang itu. Tapi yang namanya kalau sudah teknologi, ketika dia bisa menjalankan teknologi ini gitu ya, itu bisa mendapatkan data gitu ya. Gitu. Nah, kalau di OD ini setelah Anda mendapatkan data gitu ya, baik datanya yang datanya itu masih apa namanya? Sederhana lah, sederhana data gitu ya atau big data gitu ya. Nah, ini harus diolah gitu ya. Kalau sederhana data kita masih bisa pendekatan yang sederhana juga gitu ya. Bisa juga kita masih manual gitu ya. Masih bisa manual dan bisa menggunakan teknologi. Tapi kalau udah big data, saya rasa udah nggak bisa lagi kita manual, tapi harus menggunakan teknologi. Teknologi yang me- mengubah apa namanya, membantu kita mengolah data yang sangat besar ini. Mengingat teknologi saat ini sudah sangat banyak di kita temukan gitu ya untuk mengolah data itu. Nah ini gambarannya ya, nanti ini dipahami nih. Ini jadi peran teknologi itu sangat besar. Ini yang di nomor satu ini. Ini udah saya ringkas nih. Teknologi itu bisa ambil data gitu ya. Saya ulang lagi nih summary-nya nih, biar kalian paham apa yang disampaikan hari ini. Ambil data sama olah data. Terus ambil data ya bisa menggunakan apa tadi? Menggunakan teknologi, bisa juga kita manual. Contohnya manual itu coba kamu cek berapa banyak hari ini di pintu tol A yang masuk mobil gitu ya.
Manualnya berarti Anda disuruh ke sana, tongkrongin aja situ. Oh, mobil ini satu, platnya berapa gitu ya, jam berapa gitu ya. Terus mobil berikutnya apa gitu ya, itu namanya manual. Anda ke sana bawa kertas, Anda tulis gitu ya. Nah, tapi ambil data kalau teknologi, nah sekarang ini dengan adanya bayar ngetap di dalam pintu tol itu, Anda nggak perlu lagi ngumpulin data secara manual gitu ya. Cukup nanti di servernya itu Anda download gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi peran teknologi itu ada di sini terus, baik ambil data maupun olah data gitu ya. Nah sekarang ini yang dominan. Mungkin sekarang udah hampir nggak ada ya yang menggunakan pintu tol, anggaplah ya menggunakan manual, sudah nggak zamannya gitu ya. Adapun yang di sana itu menjaga-jaga ketika ada trouble apa namanya palang pintunya gitu ya, ataupun dengan saldonya pengemudi kurang gitu ya. Tapi at least untuk ngumpulin data gitu ya, mereka udah nggak menggunakan manual ini gitu ya, tapi sudah menggunakan apa namanya teknologi ini gitu ya. Teknologi menggunakan apa namanya server yang barcode gitu ya. Tinggal kita bayar juga sama, kita keluar juga kan bayar juga sama, menggunakan teknologi gitu ya. Sama. Ini ilustrasinya ya, kalian tahu. Terus lanjut yang teknologi juga sama, teknologi yang apa kategori yang umum atau yang ini banyak lagi bagi-bagiannya. Umum kah atau yang ada di sekeliling kita kah harus kita yang terbarunya gitu ya. Ada lagi. Nah, yang olah data ini ada data sederhana, ada big data. Data sederhana tetap dia menggunakan apa? Olah datanya itu menggunakan manual. Cukup kadang cuma kita lihat apa datanya, kita bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Seperti kemarin saya kasih data 10 gitu ya. Anda sudah bisa melihat gitu ya, tanpa harus mengolah menggunakan komputer gitu ya bisa. Tapi kalau simple juga ada menggunakan teknologi, bisa menggunakan komputer tadi ya, gitu. Nah, yang big datanya berarti mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi. Nah, hari ini kita discuss tentang teknologi-teknologi ini yang berperan, yang membantu pekerjaan kita, peran teknologi ini untuk mengolah data kita gitu. Itu yang target sasaran kita hari ini gitu ya. Terus yang kedua, data memberikan informasi bagi sistem teknologi. Nah, data itu memberikan informasi bagi sistem yang teknologi. Jadi bisa saling, jadi antara data informasi yang tadi ya, data pro teknologi dan informasi ini nggak bisa dilepas ya. Kalau ini otomatis akan menghasilkan ini gitu ya. Yang ini diolah ini. Kalau informasi nggak bagus, kalau datanya nggak bagus gitu. Jadi satu kesatuan ini ya urutannya itu. Terus yang ketiga, keduanya saling mendukung dalam mengambil keputusan. Nah, antara data dan teknologi itu saling saling mendukung. Nah, ini data tadi ya, data ini sama teknologi ini mendukung untuk ke sini kan gitu kan. Kenapa dikatakan mendukung? Tanpa teknologi, kadang informasi kita yang terdapatkan kurang akurat. Terus kalau kita olah, kalau datanya tidak akurat, seperti kemarin yang saya sampaikan, bahwa data itu harus akurat, konsisten gitu ya, terus apalagi up to date gitu ya, terus apalagi relevan ya. Jadi mendukung untuk informasi ini, makanya yang poin tiga ini seperti itu. Ya, jadi penting pemahaman konsepnya kalian tahu gitu ya. Oke, selanjutnya ada siklusnya yang untuk pengambilan data tadi ya, pengumpulan, penyimpanan, mengolah, dan analisis. Nah, analisis inilah kita menggunakan teknologi, terus mengumpulkan juga teknologi, menyimpan juga kita teknologi gitu ya, mengolah juga teknologi. Nah, saat ini gitu. Jadi pengumpulan itu bisa menggunakan alat, penyimpanan menggunakan memori gitu ya, memori kan gitu ya, bukan kertas lagi gitu ya, bukan base kertas lagi gitu ya. Nah, kalau pengumpulan itu bisa apa tadi saya bilangin, kalau kita contohin bisa manual, bisa menggunakan alat teknologinya. Yang penyimpanan
bisa berbentuk, kalau data itu kertas gitu ya, kita tulis, ada bentuk teknologi gitu ya, bentuk memori gitu ya, dalam komputer gitu ya. Pengolahan data juga sama, ada juga yang manual, ada juga yang teknologi. Visualisasi juga sama. Visualisasi kalau kita manual akan sulit orang memahaminya, tapi dengan teknologi akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah teknologi dalam mengumpulkan data. Contohnya, formulir digital. Kan sering kalian lakukan itu, eh, coba dong di, disebar formnya gitu ya, untuk mengambil data digital. Nah, ini menggunakan teknologi gitu ya, menggunakan teknologi. Terus yang selanjutnya ada lagi sensor dan Internet of Things. Kalau tahu namanya IoT gitu ya. IoT gitu ya. Nah, sensor itu biasanya untuk di perusahaan-perusahaan ya. Menggunakan Internet of Things itu teknologi yang kita remote jarak jauh gitu ya. Contohnya, Anda mau ngambil data, misalnya Anda punya usaha, Anda bisa jarak jauh memonitornya gitu ya. Menggunakan sensor, menggunakan IoT. Ini teknologi juga. Dalam hal mengambil data. Nah, seperti dengan judulnya inilah pengambilan data gitu ya. Nah, formulir juga sama tadi. Untuk pengambilan data juga gitu ya. Nah, yang ketiganya, contohnya apalagi untuk pengambilan data itu menggunakan teknologi, ada namanya aplikasi mobile atau media sosial. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa aplikasi mobile itu sering kita pakai mengambil data dan media sosial platformnya gitu ya. Contohnya, berapa kali saya bilang kemarin, ketika WhatsApp, terus apa namanya, Anda beli di e-commerce itu ya, bahwa Anda ketika transaksi itu udah data, ketika Anda komentar itu udah data, kan gitu kan, yang dikumpulkan gitu ya, menggunakan teknologi gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penyimpanannya bagaimana gitu ya. Nah, ini penyimpanannya menggunakan komputer juga, adanya dalam database, teknologi lagi kan, teknologi yang ada di komputer ya. Ini juga sama, karena namanya database itu untuk menyimpan. Yang namanya aplikasi tanpa database itu nggak bisa nyimpan. Itu hanya isi hilang, isi hilang lagi gitu. Modelnya gitu. Gimana ya. Terus nextnya adalah cloud storage. Namanya ini awan. Awan ya. Awan, penyimpanan awan. Anda menyimpan sama. Saya sampaikan kemarin itu bahwa aplikasi kalian eh, untuk transaksi di e-kampus itu, kita di situ menggunakan cloud. Penyimpanannya bukan di cloud, bukan di sini, tapi tempat lain gitu ya. Namanya tempat lain. Penyimpanannya itu tempat lain gitu ya. Itu namanya cloud, menggunakan internet gitu ya. Makanya kalian akses itu harus menggunakan internet. Kalau nggak bisa gitu ya. Itu namanya cloud. Terus ada data warehouse. Data warehouse ini bahwa kita punya data lagi yang selain e-kampus di dalam, misalnya di kampus itu pasti ada punya data. Contohnya data apa saja? Ada data absen, ada data penggajian, ada data apa lagi? Data kalian kalau minta apa, ke mau kemana atau surat pengantar gitu ya, itu juga data nanti akan kita kumpulkan dalam data warehouse kita nanti. Itu semua gitu ya, yang diambil apa, yang dipakai untuk penyimpanan itu akan kita simpan di sini. Itu namanya data warehouse. Nah, saya ulang lagi, intisarinya adalah ini di dalam komputer, ini menggunakan teknologi awan gitu ya, ya, terus ini menggunakan yang di lokal kita, walaupun menggunakan komputer tapi lokal. Jadi skalanya, teknologi penyimpanannya yang berbeda begitu. Terus selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, mengolah data itu berarti menggunakan spreadsheet ya, menggunakan Excel. Saya yakin ini udah pada tahu semua. Tinggal tingkat
tingkat penguasaan kalian yang berbeda gitu ya. Tapi ini nggak usah saya detailkan gitu ya. Mengolah data, terus ada lagi bahasa pemrograman seperti Python gitu ya. Nanti bisa mengolah data menggunakan Python, bisa R programming gitu ya. Ketika kita kumpulan gambar tambang itu kita olah, kita modelkan. Contohnya gini, bahasa pemrograman itu mengolah data itu, data tambang itu kita foto semua. Dari segi warnanya bisa nanti kita buat aplikasi, ya bisa kita olah. Jadi apa? Oh, gambar yang mirip ini dengan ini kategorinya tambangnya kelas A, tambangnya kelas B gitu. Dan nanti bisa kita program di sini. Ya. Terus ada lagi namanya machine learning. Nah, machine learning ini adalah yang dikatakan kecerdasan buatan, ya. Sistem cerdas dia, kecerdasan buatan. Nah, nanti kita nextnya akan membahas ini pelan-pelan, tapi hanya secara umum. Nah, machine learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan ini. Machine learning ini adalah pembelajaran mesin. Jadi, kita bisa buat aplikasi baik berbasis suara, ya, berbasis suara, berbasis video, berbasis apa lagi teks, bisa berbasis angka gitu ya. Angka untuk membuat suatu mesin yang otomatis nanti gitu ya. Namanya mesin learning gitu ya. Itu untuk pengolahan data seperti itu. Oke, selanjutnya adalah analisis. Nah, analisis data ini dalam teknologi satu mencari pola dan trennya. Jadi maksudnya analisa data itu mau ngapain kurang lebih gitu ya. Kita berarti untuk mencari pola dan trennya dari kumpulan data kita itu gitu ya. Nah, terus menemukan pola itu kan begini. Eh, Kalau kemarin sudah contohnya gini ya, pola itu dari data kita ini gitu ya, eh, data kita anggaplah Excel ya atau nilai apa, nanti kan kita visualkan tuh. Nanti datanya mungkin anggaplah beginilah grafiknya lah. Kalau kita menggunakan grafik lain gitu ya. Nah, gini. Ini kita lihat trennya. Misalnya di sini 0, sini 1, di sini 5 dan seterusnya gitu ya. Berarti dikatakan dengan tren itu dari anggap sini apa namanya minggu satu lah, week satu, ada sini week 2 gitu ya. Nah, 2, ada week 3 gitu ya. Ada week 4 gitu ya. Dan ada week 5. Jadi polanya, trennya, ya, kalau tren itu dari week satu ke week 5 itu trennya naik gitu ya. Nah itu maksudnya. Nah jadi setelah week kelima dia polanya turun. Jadi polanya itulah naik turun. Kalau trennya tadi week satu sampai 5 turun, naik, trennya terus 5 ke selanjutnya dia turun. Nah seperti itu. Itu dikatakan dengan analisis data, ya. Gitu. Terus yang kedua adalah menemukan hubungan antar data. Nah, dari kita setelah menganalisa menggunakan teknologi tadi ya, kita akan coba misalnya di sini atribut atau variabel ya, variabel satu, variabel 2 gitu ya, variabel 3 dan variabel 4. Kita akan lihat nanti hubungan antara data variabel satu sama variabel 2. Bisa juga 2 sama 3, 2 sama 4, dan gitu. Nah, menggunakan apa? Bisa kita menggunakan korelasi Pearson. Nah, menggunakan statistik lagi. Begitu ya. Jadi kita mengolah data itu bisa menggunakan metode statistik, tapi mempermudah kita menggunakan teknologi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti tugas nanti yang ini ya, tugas yang saya kirim di kampus itu, ini minggu depan setelah tanggal 30 masuk nanti saya minta presentasi nanti berapa orang ya ke depan gitu ya. Bagaimana kalian memahami contoh peran teknologi ini dalam data gitu ya. Terus yang ketiga adalah membantu prediksi masa depan. Nah, ke depannya bagaimana gitu ya.
Nah, sama ketika Anda kan ada namanya tuh banyak yang apa? Yang di media sosial. Ayo memprediksi saham, join sama kita. Kita bisa memprediksikan saham untuk masa depan gitu ya. Bisa 3 bulan berikutnya gitu ya. Dari di sininya bisa nextnya berapa bisa kita prediksi apakah turun, apakah naik gitu ya. Itu untuk analisis data gitu. Oke. Selanjutnya adalah contoh ya. Contohnya adalah eh, data penjualan gitu ya. Nah, contoh analisisnya gitu ya. Berarti produk A, produk B, produk C dan D. Nah, kalau saya bilangin konsentrasinya di poin sini, berarti kita mencari pola, menemukan hubungan, sama ini prediksi kan. Ada tiga ini, tinggal kita pilih. Gitu ya. Nah, di sini analis datanya itu kita lihat, oh produk A sama B, C dan D itu gitu ya, bahwa produk D itu lebih tinggi gitu ya daripada C itu dengan B ini tertinggi gitu ya. Baru yang kedua itu B, yang ketiga itu A, baru C gitu ya. Kalau mau kita ini berarti polanya itu naik turun. Nah, penjualan ini ya. Jadi dari visual ini kan teknologi juga kan, menggunakan komputer juga kan, untuk mempermudah kita mengolah datanya, untuk mendapatkan informasi. Nah, ujungnya ke sana lagi gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Oke, nggak ada ya. Udah tahu nih, lagi sambil tidur kali ini mahasiswanya nih. Oke, lanjut. Distribusinya bagaimana gitu ya? Ini bicara distribusi itu, Nggak ada Pak, lanjut aja Pak. oke, Maaf Pak. terima kasih, Fatir. Ya, nah, distribusinya itu penggunaan teknologinya tuh, nah presentasinya kita lihat. Kita menggunakan diagram pie chart gitu ya. Diagram pie gitu ya. Ini berapa persen gitu ya. Ini berapa persen, ini berapa persen. Dari tabel yang ini gitu ya. Kan begitu kan, dari tabel yang ini gitu. Nah, distribusi itu nanti akan ada namanya ya. Distribusi itu ada yang normal gitu ya. Normal, ada ya lagi yang tidak normal gitu ya. Ini sebenarnya punya pendekatan lagi kita bagaimana biar yang tidak normal itu kita maksimalkan biar mendekati normal walaupun tidak bisa normal. Itu kompetensi kita lagi untuk menguasai teknologi gitu ya. Untuk mengolah data kita biar informasinya itu berkualitas yang kita dapatkan begitu. Itu juga penting kayak gitu ya. Jadi bukan hanya apa? Bukan hanya punya data, setelah itu selesai. Tapi target kita itu adalah bagaimana kita data yang tidak bagus itu menjadi bagus. Kan bagus itu nanti distribusi normal ya. Nih, yang bagus itu normal. Kalau saya ilustrasikan seperti ini. Kalau nanti dikasih grafiknya ya. Nah, begini. Nah, begini. Ini data nih. Nah, kalau data seperti ini udah normal, udah bagus sekali. Tapi kan tidak mungkin data kita yang kita ambil itu normal. Nggak mungkin kita paksakan biar normal, nggak bisa. Tapi kalau ternyata data kita seperti ini, gitu ya. Nah, begini. Ini harus kita maksimalkan bagaimana, apakah ini dulu kita olah, baru ke sini gitu ya. Baru ini gitu ya. Itu namanya apa namanya kompetensi yang kita miliki untuk menormalkan, oh bukan menormalkan ya, mendekati normal gitu ya, untuk
mendapatkan data yang berkualitas. Kita menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi yang berkualitas kan begitu. Nah, nah kan ini kan tujuannya semua kita kan eh, berkualitas gitu ya. Nah, begitu. Oke, selanjutnya ada lagi big data. Nah, ini big data itu perlu dipahami, tidak bisa kita hindarkan lagi. Istilah big data itu pasti sering kalian dengar. Tapi seperti apa? Ini saya kasih ciri khasnya aja. Dan yang katakan big data itu biasanya datanya jumlahnya besar. Iya, namanya juga big, pasti ke sana. Tapi apakah yang besar itu sudah dikatakan big data menggunakan teknologi yang harus yang big data gitu ya? Nah, belum tentu juga gitu ya. Itu jadi eh, how-nya itu banyak gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kita pukul rata. Ketika besar sudah harus menggunakan pendekatan big data, teknologi big data gitu ya. Nah, ini ada jumlah yang besar, yang udah pasti karena bicara big, bicara besar gitu ya. Terus yang kedua memiliki karakteristik volume, volume, velocity dan parity ya, parity. Nah, jadi volumenya dari segi jumlah, terus apa lagi? Eh, velocity itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu velocity? Kecepatan datanya gitu ya. Perpindahan, Pak. Ya, perpindahannya, kecepatan ya. Perpindahannya. Kalau parity itu keragaman ya, varietas ya, variasi ya. Hmm, Nah, Pak. ya jadi data kita itu berbagai macam gitu ya. Eh, Data itu salah satu sudah ciri dari big data itu gitu ya. Nah, itu ya. Jadi 3P ya. Minimal 3P. Nanti kalau nggak salah itu ada tambah P, 5P kalau nggak salah nanti ya. Tapi yang paling umum adalah utamanya, yang awalnya itu adalah 3P ini. Volume, velocity, parity gitu ya. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga digunakan dalam analisis skala besar. Nah, ini menggunakan nanti kita teknologi big data. Nah, peran data dalam bisnis lanjutannya. Bagaimana peran data dalam bisnis itu? Kita bisa menganalisis perilaku pelanggan, ya, strategi pemasaran, dan prediksi penjualan. Nah, bagi yang Anda mau nanti konsennya di Anda punya pelanggan gitu ya, Anda bisa menganalisis. Makanya datanya itu harus harus benar-benar akurat, akurat sesuai dengan karakteristiknya yang kemarin gitu ya. Karakteristik data itu kemarin ada 5 ya. Nah, Nah, kalau kalian data itu apa kemarin? Data itu kan data mentah, benar-benar terjadi ya. Kalau nggak terjadi, Anda buat-buat berarti datanya nggak apa tidak akurat. Jadi ntar informasi yang dapatkan juga tidak bagus. Analisa perilaku pelanggan Anda juga tidak maksimal. Dalam artian ya tidak bagus, alias sampah lah, ya, kurang lebih gitu ya. Jadi nggak ada gunanya gitu ya. Terus begitu juga dengan pemasaran. Fokusnya di data ini. Datanya itu kurang lebih gini lah. Datanya itu saya ilustrasikan datanya itu benar-benar terjadi gitu ya, benar-benar fakta lah, fakta gitu ya. Ah, terus fakta ini ya harus akurat gitu ya, sesuai dengan karakter data yang kemarin. Karakter data itu satu akurat itu ya, terus relevan gitu, ya, terus up to date ya, up to date itu ya. Ada lagi apa kemarin konsisten gitu ya. Nah, Nah, terus setelah itu baru kita dapatkan nanti
data yang berkualitas gitu kan. Data, data, sorry, data yang benar-benar terjadi gitu ya. Data ini, data ini, kumpulan kumpulan data ini kita olah menggunakan teknologi kan gitu kan tadi. Bisa juga manual kan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas gitu kan. Apa nah, tulisannya jelek-jelek ya, tapi ingat suara saya aja yang di ini berkualitas. Kalau sudah kita melakukan ini, ya, otomatis nanti baik analisis perilaku pelanggan, terus strategi pemasaran, prediksi penjualan itu akan akurat, akan memaksimalkan peran data kita itu untuk bisnis kita gitu ya, seperti itu. Ya, oke selanjutnya peran data dalam pendidikan. Nah, sama juga konsepnya data itu harus benar-benar terjadi, karakter data itu harus benar-benar ada, gitu ya, yang kita pahami akan meningkatkan ini kualitas analisis hasil belajarnya gitu ya. Akan ketemu kenapa belajar mahasiswa tambang itu rendah. Kenapa mahasiswa tambang itu tidak aktif kan gitu kan? Karena datanya terkumpul karena benar-benar terjadi, memang relevan gitu ya. Memang benar-benar apa macam-macam lah gitu ya. Seperti itu. Terus sistem pembelajaran online-nya bagaimana? Apakah datanya itu di sini ada studionya 40 tapi banyakkan kemana gitu ya, apa sambil tidur gitu kan, ya bisa kita kumpulkan data-datanya. Sebenarnya di sini saya menggunakan statistika, saya panggil 40 ngambil sampelnya saya 10%, saya tahu berapa persen yang memperhatikan gitu ya. Nah, itu juga data juga yang saya kumpulkan gitu ya. Tapi nggak harus hanya satu-satu kan gitu kan. Gitu. Nah, begitu juga dengan ada learning analytic. Bagaimana pencapaian nanti mahasiswa itu dalam hal pembelajaran gitu ya. Nggak harus online, tapi juga bisa offline gitu ya. Gitu. Nah, ini sampai apa Gaiza nggak di mood ini. Lupa kali ini. Widya juga. Selanjutnya adalah peran data dalam kesehatan. Untuk rekam medis, digital, analisis penyakit, dan prediksi penyakit ya. Nah, silakan dipahami. Ini adalah ilustrasinya tadi saya sampaikan data itu, teknologi dan informasi ya. Tadi udah ini 1 menit lagi akan mati. Nanti kita join lagi kalau jika ada pertanyaan ya. Tapi ini videonya akan saya upload biar kalian bisa uh, pelajari lagi nanti yang belum paham atau yang belum paham ya. Ini tantangan dalam mengolah data, keamanannya, privasinya dan kualitas datanya. Ini tantangannya. Nah, terus ada lagi etika, melindungi data pribadi, menggunakan data secara bertanggung jawab dan transparansi penggunaan data. Ini akan keluar ya otomatis ya Zoom-nya, ini karena nggak berbayar. Ini. Terus ada masa depan teknologi, ada artificial intelligence, ada Internet of Things, ada big data analytics. Ini namanya kecerdasan buatan. Nanti akan saya perkenalkan di berikutnya, sesi berikutnya gitu ya. Kesimpulannya adalah